Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 Sungai Tohar Barat, yang saya hormati Ibu Pelaksana Tugas Calon Guru Penggerak Angkatan 11, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak majelis guru yang berkesempatan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul di kantor SD Negeri 7 Sungai Tohar Barat dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai modul 4.1 tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Putri Hasanah SPDI. Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini langsung saja kita mulai acara inti kita pada siang yang berbahagia ini. Untuk itu kepada Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang akan melaksanakan sosialisasi, kepada Ibu Putri Hasanah SPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan guru yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya menyampaikan atau mensosialisasikan mengenai modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya memulai sosialisasi, saya ada sebuah pantun. Ke Ruko Nazar membeli roti, roti dibeli untuk Pak Somad. Saya akan memulai sosialisasi, mudah-mudahan memberi manfaat. Sebelum saya masuk ke sosialisasi, saya ada breaking yang untuk hari ini karena sudah waktunya sudah siang, jadi kita tepuk semangat dulu, tapi yang tepuk semangat baru ya Bapak Ibu ya, tepuk semangat baru. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Mudah-mudahan dengan tepuk semangat tadi membuat kita semangat dalam menjalankan kehidupan yang berat ini, untuk selalu meningkatkan potensi-potensi diri kita. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Ritawati Tanjung dan seorang pengajar praktik Bapak Syafi'i. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, apakah Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Ya, kalau kita mendengar yang namanya positif, tentu itu adalah hal-hal yang baik ya Bapak Ibu. Jadi banyak budaya positif yang bisa kita buat, kita kembangkan
kita. Budaya positif yaitu merupakan wujud nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk dapat berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, di semester ini rasa saya kita baru saja membuat salah satu budaya positif, yaitu yang ada di kelas 1. Ada baleho atau stiker yang nanti kalau anak-anak memilih hati nanti dipeluk gitu kan, itu kan sebagai nanti kan memberi motivasi anak, karena manusia ini memiliki beberapa kebutuhan. Salah satunya yaitu kebutuhan kasih sayang. Nah, ini Bapak Ibu, di budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Setelah kami pelajari, ke-6 poin ini memiliki maksudnya ketika kami mempelajari itu kami merasa termotivasi dan juga bersemangat untuk mengetahui hal-hal baik yang harus kita laksanakan di sekolah. Nah, yang pertama tadi disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak-anak yang menekankan pada hubungan yang sehat dan saling menghormati antara orang tua, guru, dan anak. Ketika dilaksanakan, disiplin positif ini lebih menekankan pada memperbaiki perilaku dan membantu anak belajar dari kesalahan, bukan pada hukuman yang akan bisa merasakan direndahkan. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin dari budaya positif tadi baru poin 1 yang saya bacakan itu sudah banyak rasa saya Bapak-bapak dan merasa penasaran bagaimana sih gitu kan budaya positif ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu kita itu harus mempunyai hubungan yang dekat dengan anak. Ketika kita sudah bisa membangun komunikasi dan hubungan yang baik dan positif, nanti ke belakangnya itu kita dah mudah dalam melakukan atau pendekatan kepada anak. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ketika anak atau siswa kita atau murid ataupun peserta didik melakukan sesuatu, terkadang mereka itu termotivasi. Yang pertama, mereka takut dihukum. Contoh, hari Senin harus berpakaian rapi. Terkadang mereka melakukan itu karena mereka takut hukuman. Nanti kalau tak lengkap nanti saya dipisahkan barisannya nih. Nah, jadi mereka melakukan karena mereka takut dihukum. Yang kedua, mereka melakukan karena ingin mendapat penghargaan. Nanti misalnya nih, pas gurunya tak melihat, mereka ada sampah pun biasa saja. Setelah melihat ada guru yang memantau, mereka langsung ambil. Jadi misalnya anak ibu Beni rajin ya, berarti mereka melakukan sesuatu dikarenakan untuk mendapat pujian atau penghargaan. Yang ketiga, mereka melakukan karena memang dari dirinya sendiri. Ada motivasi intrinsik atau motivasi yang keluar dari dalam diri mereka. Mereka melakukan, misal ada sampah, mereka itu mengambil karena mereka sadar bahwa saja sampah itu bisa mengotori lingkungan atau sampah ini tidak baik kalau berserakan, jadi diambil. Jadi itu tadi motivasi. Jadi kita sebagai guru, kita harus tahu nih, jadi siswa kita ini mereka melakukan karena mereka takut dihukumkah, ingin mendapat penghargaankah, atau memang mereka termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Kalau kita nilai ataupun yang kita inginkan, tentu kita ingin anak-anak kita itu melakukan memang dari dasar memang kesadaran diri mereka, bukan karena mereka takut dihukum ataupun ingin mendapat pujian ataupun penghargaan. Nah, ini poin selanjutnya, keyakinan kelas.
sepertinya ketika saya lihat di sekolah kita memang seluruhnya, baik itu wali kelas maupun guru bidang studi sudah membuat keyakinan kelas. Ya tak Bapak Ibu? Jadi gini Bapak Ibu, kadang kita berpikir bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelasnya, betul tidak? Sebetulnya guru bidang studi pun boleh membuat keyakinan kelas. Nah, jadi lihat dulu ketika keyakinan kelas yang sudah dibuat wali kelasnya ini sudah ibaratnya bisa dipakai ke bidang studi, boleh digunakan, ataupun nantinya boleh bidang studi itu menempel di kelas anak-anak ibu, khusus untuk pelajaran ibu. Ini peraturan kelasnya atau ini keyakinan kelasnya. Boleh beda dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelasnya. Contoh misal guru bahasa Inggris, ketika jam pelajaran di bahasa Inggris, keyakinan kelasnya wajib berbahasa Inggris. Boleh seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga rasa diterima, yang keempat penguasaan, yang kelima kebebasan dan kesenangan. Makanya Bapak Ibu, sekarang pemerintah kita membuat suatu kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka, karena ini anak-anak kita ini butuh kasih sayang, butuh kebebasan baik mereka berpendapat, kebebasan bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi-potensi mereka, yang kita sebagai guru menyediakan tempat atau wadahnya. Jadi ini tadi rasa diterima. Jadi ketika kita sudah sudah bisa melakukan atau pendekatan dan hubungan yang erat, hubungan yang penuh kasih sayang dengan siswa kita, jadi insya Allah siswa kita itu dalam pembelajaran mereka sudah bisa bisa menerima pelajaran sebaik mungkin. Nah, kalau menurut saya di budaya positif inilah yang menurut saya ini yang sangat menantang kita. 5 posisi kontrol. Inilah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, jadi cobalah Bapak Ibu renungi, ingat-ingat sebenarnya kita ini di posisi yang mana? Posisi kita ini mengontrol siswa kita berada di posisi nomor berapa? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Tetapi Bapak Ibu, setelah kami pelajari kelima posisi ini, posisi yang paling baik yang harus sebenarnya kita menempatkan diri kita itu di posisi manajer. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kalau misalnya kita mengajar di SMP, mungkin kita atau di SMA, mungkin pulangnya kita sudah ditunggu di simpang, ataupun nanti bisa benar-benar kita dikempes, karena ketika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, nanti anak itu pasti dongkol, namanya dihukum. Nah, kamu terlambat sekolah, cuci WC-nya. Memang dia mengerjakan, tetapi di dalam hatinya itu terkadang dia itu dongkol, nanti dendam, ya kan? Nah, nanti dia dendam, nanti dia merasa terkucilkan, dia merasa direndahkan ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Makanya Bapak Ibu, tadi dari 5 posisi ini, posisi yang paling baik adalah manajer. Tetapi itu tadi kita itu kan lagi, sebelum saya
saya mempelajari modul budaya positif ini, saya pun sering menempatkan diri saya itu sebagai penghukum, tanpa kita harus, bisa ada siswa terlambat, tanpa kita kasih apa, bertanya, tanpa kita mengapa dia terlambat apa sebagai macam, langsung dah kamu jemur di situ. Jadi itu sebagainya posisi penghukum itu kita hindari. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contoh, anak kita ngajar nih, anak main, tolonglah. Nanti kalau kalian macam gini bising, nanti ibu dimarah sama kepala sekolah, nanti nilai ibu dinilai jelek sama kepala sekolah. Berarti kita dengan ucapan kita membuat mereka itu merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Nanti bisa jadi mentalnya itu jadi menurun gitu kan. Yang ketiga, teman. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai teman, tetapi posisi ini kalau bisa dihindari juga, dikarenakan kalau dah dia menganggap kita teman, ibarat bahasa dah tak ada segannya lagi nantinya, nama teman kan. Jadi yang keempat yaitu pemantau. Nah, kita melihat bisa, oh anak itu pakai sepatunya warna oranye. Nah, nanti berarti dia sudah melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas nih. Nah, nanti panggil gitu kan. Yang kelima adalah manajer. Inilah posisi sebaik-baiknya ketika kita menempatkan diri kita sebagai posisi manajer, karena diharapkan hukuman itu kita lakukan ketika kita memang sudah tidak ada cara lain lagi gitu. Jadi manajer ini namanya manajer kan, kita mengarahkan, kita memberi kepedulian, kasih sayang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat kemarin ketika saya membuat segitiga restitusi ini. Ini Bapak Ibu contohnya. Ini contoh restitusi Bapak Ibu. Jadi Pak, ini kan masuk sama disampaikan. Yang upaya itu berarti itu loh. Kan itu juga. Itu apa tanda enam kan? 30 menit. Semua manusia itu memang bersalah. Waktu sekolah itu juga pasti datang terlambat. Karena pun hidup juga banyak yang bangun. Nah, jadi ini mau tahu ya keselamanya ya. Jadi sebenarnya nih kira-kira Nina melanggar kira-kira kita tidak?
itu Bapak Ibu contoh saya melakukan segitiga restitusi. Nah ini tadi ketika kita menghadapi salah satu siswa yang bermasalah, ini tadi yang harus kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas. Misal nih saya tak ada saya tak masuk nih, misal masuk nih sama Ibu Lidi. Jadi misalnya Ibu Lidi kan ini Bu, tadi ada siswa Ibu berkelahi misalnya. Jadi saya itu harus menstabilkan identitas itu, maksudnya saya meyakinkan lagi kepada siswa apa betul dia tadi melakukan itu, gitu kan. Ketika itu kita bagaimana kita membuat mereka itu melakukan kesalahan, tapi mereka kita kuatkan dengan ya tak apa-apalah, biasalah semua manusia itu pernah berbuat salah, tetapi bagaimana cara kita memperbaiki daripada kesalahan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita kuatkan lagi apa betul mereka melakukan kesalahan itu dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki daripada kesalahan yang mereka buatkan. Yang ketiga, menanya keyakinan kelas. Menanya keyakinan kelas itu maksudnya kita meyakinkan mereka apakah mereka sudah melanggar keyakinan kelas atau melanggar peraturan sekolah. Itu Bapak Ibu. Tetapi kalau menurut saya pun, kalau misal kasusnya itu besar misalnya, rasa saya dengan segitiga restitusi itu pun bisa kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu, ini tadi salah satu ini tadi solusi saya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau memberikan refleksi daripada sosialisasi saya tentang budaya positif pada hari ini? Ada Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri Hasanah EGT Angkatan 11. Saya pribadi Taufik yaitu mengucapkan terima kasih apa yang telah disampaikan Ibu. Semuanya yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi dunia pendidikan secara khususnya bermanfaat karena pada kenyataannya kita sering itu melakukan tindakan-tindakan kriminal pada anak, contoh itu misalnya dan sejenisnya itu tindakan kriminal. Dan setelah penyampaian ini saya menyadari bahwa itu tidak betul. Kita dengan anak harus lemah lembut, menyapa anak dengan santun, dengan baik, jangan sekali memarahi mereka. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi saya berterima kasih. Semoga ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman baik, praktik-praktik baik yang Ibu Putri Hasanah sampaikan berikan kepada kami akan laksanakan ketika kami melaksanakan pembelajaran di kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan refleksi dari apa yang saya sampaikan siang hari ini? Ada Pak Madi, ada Pak Madi. Baiklah. Dikarenakan terima kasih banyak kepada Pak Taufik yang sudah memberikan refleksi pada siang hari ini. Baiklah, sebelum saya tutup, saya ada pantun. Karena diawali dengan pantun, diakhiri atau ditutup pun dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri, wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.